Shalom dan salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan membawa renungan untuk kita dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayat ketiga, bersambung ayat 13 hingga ayat 19. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mahu mendengar firman-Mu dari Ibrani bab 11 ayat 1 hingga ketiga, bersambung ayat 13 hingga ayat 19 ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan melayani kami saat kami mendengar firman-Mu. Kami berdoa semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi renungan kita hari ini sesuai yang saya ambil dalam Ibrani 11 ayat 1 hingga 3, bersambung ayat ke-13 hingga ayat 19. Saya akan menyampaikan satu tema dari teks ini, yaitu iman akan memimpin kita ke pengharapan. Ya, jadi saya ulangi, tema yang saya akan layani kita hari ini adalah iman akan memimpin kita kepada pengharapan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat secara dalam Ibrani 11 ayat 1 hingga 3, bersambung ayat 13 hingga 19, saya dapat ringkaskan di sini ya tentang pengajaran tentang iman itu bagaimana ya. Bagaimana iman itu yang disampaikan ataupun yang diajarkan dalam Ibrani 11 ayat 1 hingga 3, bersambung ayat 13 hingga ayat 19. Kalau kita lihat dalam ayat 1 hingga 3, dikatakan ya, iman itu merupakan keyakinan ataupun sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh dan percaya terhadap sesuatu perkara yang tidak dapat dilihat dan yakin perkara itu akan dilihat. Inilah yang dituliskan dalam Ibrani 11 ayat 1 hingga 3, yaitu iman itu yakin ataupun yakin dengan perkara yang tidak dapat dilihat dengan sungguh-sungguh, dan yakin perkara itu juga akan terjadi pada suatu hari nanti ya. Jadi kalau kita lihat di ayat yang seterusnya, ayat 13 hingga ayat 19 ya. Jadi juga iman itu adalah keyakinan ya. Keyakinan bahwa di sana keyakinan akan terjadi sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru yang datangnya dari Allah sendiri ya. Jadi itu yang kedua dalam ayat 13 hingga 19 ya, yaitu tentang keyakinan ataupun percaya bahwa akan datang sesuatu yang baru ya dari Allah sendiri, ataupun sesuatu yang terjadi dari Allah sendiri. Jadi apakah pelajaran yang kita boleh belajar dari teks firman Tuhan ini? Jadi yang pertama kita dapat belajar di sini ya, dengan iman akan membuat kita percaya dengan pekerjaan Allah ya, yang pasti akan terjadi suatu hari nanti, walaupun perkara itu belum kita lihat ya. Hal ini sudah dijelaskan dalam ayat 1 hingga 3, yaitu iman itu yakin dengan sungguh-sungguh perkara yang belum dilihat pasti akan terjadi ataupun pasti akan dilihat suatu hari nanti ya. Jadi hari ini juga kita boleh belajar di sini ya. Iman yang sungguh-sungguh itu ya, percaya dan yakin bahwa pekerjaan Allah ya pasti akan terjadi dalam hidup kita hari ini, walaupun kita tidak dapat lihat hari ini ya. Dan dia juga pasti akan terjadi pada suatu hari nanti ya. Jadi ingatlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita imani ataupun apa yang kita sudah yakin dengan Tuhan itu pasti akan terjadi. Apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kita juga itu pasti
akan terjadi apabila itu benar-benar sudah berada dalam kehendak Tuhan sendiri ya. Itulah mengenai iman. Jadi di sini kita belajar ya. Kita juga harus memiliki iman seperti ini ya. Yakin terhadap perkara yang tidak dapat dilihat ya. Seperti mana yang Tuhan sudah janjikan kepada kita bahwa itu juga akan terjadi suatu hari nanti ya. Seperti yang dikatakan, seperti disebutkan dalam teks ini juga ada mengatakan bumi ini bagaimana diciptakan ya. Pastinya bumi ini ataupun alam semesta ini diciptakan dari sesuatu yang tidak dapat dilihat sendiri ya. Itulah ya, bumi dan alam semesta ini telah pun diciptakan dari sesuatu yang tidak dapat dilihat ya. Dan dari yang tidak dapat dilihat itulah sudah terbukti bagaimana alam semesta dan bumi ini wujudnya. Yang kedua, iman juga akan mendorong kita ke hidup yang baru dan yang abadi ya. Dengan iman itu juga ya akan mendorong kita kehidupan yang baru dan yang abadi ya. Hal ini pernah berlaku juga dalam bangsa Yahudi sendiri zaman kuno lah ya. Kalau kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 1 hingga 3 bersambung ayat 13 hingga 19 ini, dalam firman Tuhan ini juga menyebutnya tentang janji Tuhan ya, tentang janji Tuhan kepada bangsa Israel kuno bahwa dia juga akan menyediakan tempat yang baru bagi mereka. Jadi apakah kita boleh belajar hari ini ya? Jadi iman juga itu iman kita juga boleh mendorong kita untuk mendapat ataupun untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan sendiri ya. Jadi itulah pentingnya iman itu, dia boleh mendorong kita ya untuk membawa kita kepada sesuatu yang baru yang belum kita alami ya. Jadi ini sangat penting bagi kita hari ini ya. Kalau kita lihat dalam teks ini juga mengatakan walaupun mereka mempunyai kerinduan ke dalam kehidupan yang lama, tetapi mereka tidak mahu hidup itu lagi, tapi mereka tetap memilih dan rindu untuk hidup yang baru yang Tuhan akan sediakan kepada mereka. Jadi kita hari ini juga sebagai seorang Kristen, kita juga harus memiliki ya hati ataupun memiliki visi untuk menerima hidup yang baru dari Tuhan. Jadi yang sudah berlalu itu harus kita tinggalkan. Apakah kita lagi mahu hidup dalam dosa ya? Pastinya itu tidak boleh. Pastinya itu merupakan satu larangan lah bagi Tuhan kepada kita. Apakah kita mau beralih kepada kehidupan yang lama yang penuh dengan kesengsaraan ya? Tapi itu adalah tidak baik untuk kita. Seharusnya kita terdorong beriman untuk melangkah kehidupan yang baru yang Tuhan akan sediakan kepada kita, dan pastinya yang terbaru itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan yang ketiga juga kita belajar di sini, iman akan membuat kita dalam keadaan siap ya. Inilah hal yang kita belajar. Ketiga yang kita belajar adalah iman akan membuat kita siap ya. Mengapa kita siap? Karena kita yakin ya. Karena kita yakin bahwa akan terjadi sesuatu yang baru. Hal ini juga mendorong Abraham ya. Ketika Tuhan menguji Abraham untuk mengorbankan Ishak ya. Dia yakin ya, walaupun dia korbankan Ishak, dia yakin bahwa Tuhan juga boleh membangkitkan Ishak dari kematiannya. Jadi inilah iman yang dimiliki oleh Abraham. Dia yakin bahwa Allah akan menunjukkan sesuatu yang baru kepada dia yang belum dia lihat, dan hal baru itu pasti terjadi dalam Abraham. Jadi sebagai seorang Kristen hari ini juga kita harus memiliki iman seperti inilah, harus memiliki iman seperti ini ya, yang siap untuk melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan ya. Dan iman seperti ini juga
boleh memampukan kita melihat pekerjaan Allah itu macam mana, ya. Pekerjaan Allah itu yang terbaru dalam hidup kita itu bagaimana, ya. Inilah pentingnya iman dalam hidup kita sebagai seorang percaya hari ini, ya. Jadi inilah renungan singkat dari saya. Sekiranya Tuhan memberkati kita, marilah sama-sama kita renungkan tentang iman itu. Yang pertama, kita sama-sama kita belajar, ya. Biarlah kita tetap yakin dan percaya apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, dan juga biarlah kita terdorong, ya, untuk melihat ataupun untuk menerima satu yang baru melalui iman kita. Dan yang ketiga, biarlah kita belajar supaya kita sentiasa siap, ya, untuk melakukannya. Dan pasti yang terbaru Tuhan akan tunjukkan kepada kita apabila kita beriman kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Amin.